Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang paling merusak. Sangat sulit untuk diprediksi dikarenakan peristiwa yang menyebabkannya berada jauh di dalam bumi. Pergerakan lempeng tektonik merupakan penyebab utama terjadinya gempa bumi. Letusan gunung berapi seringkali juga menjadi salah satu pemicu adanya gempa bumi yang terjadi karena aktivitas vulkanik. Tanggal 26 Desember 2004, tepatnya 17 tahun yang lalu, gempa dahsyat dan gelombang tsunami raksasa menghantam bumi Aceh. Ratusan ribu jiwa dalam sekejap kembali ke pangkuannya. Belum juga selesai teruraikan, kesedihan panjang ditimbulkannya, gempa hebat diikuti tsunami kembali muncul di wilayah Indonesia. Kali ini di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Indonesia memang negara rawan gempa. Ini dikarenakan posisinya yang terletak di tengah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, jalur gempa paling aktif di dunia. Tapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang rawan akan gempa bumi. Di luar sana ada banyak negara yang memiliki kondisi yang sama dengan Indonesia. Negara mana sajakah itu? Nah, berikut ulasan tentang negara-negara di dunia yang rawan gempa bumi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Indonesia. Negara kita Indonesia juga masuk dalam jajaran negara yang rentan terkena gempa. Dilansir dari statistika.com, sejak tahun 1900 hingga 2016, negara ini diguncang 113 gempa besar. Beberapa di antaranya bahkan menyebabkan tsunami seperti gempa Aceh pada akhir tahun 2004 yang lalu. Jumlah itu belum termasuk gempa Mazene yang terjadi pada 15 Januari 2021 lalu. Dan sejumlah gempa lain yang pernah melanda Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Seperti Jepang, hampir seluruh wilayah Indonesia berada dalam wilayah cincin api Pasifik dan berdiri di atas 3 lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Pasifik. Selain itu, negara ini juga memiliki ratusan gunung berapi aktif yang siap meletus kapan saja dan menyebabkan gempa besar. Kebanyakannya gempa bumi di dunia terjadi di cincin api, meliputi area yang berbentuk sepatu seluas sekitar 40.000 km persegi. Pergerakan lempengan tektonik di daerah tersebut, juga letusan gempa berapi, bawah laut atau permukaan, telah memicu adanya banyak gempa bumi yang melanda di Indonesia selama berabad-abad. Yang kedua, Jepang. Seperti halnya Indonesia, Jepang juga berada di dekat cincin api Pasifik yang membuatnya sangat rentan terhadap bencana dari gempa bumi. Pergerakan dan tabrakan lempengan benua dan samudra di dalam dan sekitar Jepang akan bertanggung jawab atas bencana tersebut. Jepang berada di sambungan 4 lempeng tektonik yang berbeda di Amerika Utara, Pasifik, Filipina, dan Eurasia. Pergerakan dan subdukasi lempeng Filipina dan Pasifik tersebut di bawah 2 lempeng lainnya yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Kabar baiknya, sistem peringatan gempa bumi yang dimiliki oleh Jepang adalah salah satu yang terbaik di dunia. Diluncurkan pada tahun 2007, sistem yang disebut dengan nama G-Alert ini akan mengirimkan peringatan ke publik beberapa menit sebelum gempa, sehingga warga bisa bersiap-siap. Sayangnya, sistem seperti ini tidak selalu efektif. Pada tahun 2011 netizen, mohon maafkan diriku netizen ya, gempa mengguncang Jepang dengan kekuatan 9,0 magnitudo, menghabisi sekitar 15.000 jiwa. Aduh, kasihan sekali, sedih mendengarnya netizen. Menyebabkan tsunami setinggi 40 meter, merusak kota termasuk reaktor nuklir di kota Fukushima dan mengubah kota itu menjadi kota mati. Semoga kita doakan yang terbaik ya netizen. Yang ketiga, Turki. Seperti negara dalam daftar lainnya, Turki juga berada di atas salah satu tempat paling aktif secara seismik di dunia. Batas lempeng ini antara lempeng Eurasia dan Arab. Lempeng Arab beringsut ke utara menuju lempeng Eurasia yang lebih stabil. Kalkun terletak di tumbukan batas antara lempeng-lempeng tersebut.
Pergerakan lempeng Arab pada giliran dipicu karena pembentukan dan penyebaran kerak baru di sepanjang punggung tengah Laut Merah dan Teluk Aden. Penyebaran kerak baru ini membawa dorongan ke utara ke lempeng Arab. Tekanan dari lempengan tersebut telah menghasilkan dua sesar di negara itu yang dimulai dari titik yang sama. Kemudian berpisah sebagai sesar Anatolia Utara dan sesar Anatolia Timur. Lokasi sepanjang patahan ini sangat rentan terhadap munculnya gempa bumi. Alhasil, ketika lempeng itu bergerak, gempa yang dihasilkan pun cukup besar. Gempa terakhir terjadi pada 30 Oktober 2020 di Provinsi Izmir dengan kekuatan 7,0 magnitudo. Nyatanya, ini bukan pertama kalinya Turki menghadapi gempa besar. Jauh sebelum itu, negara yang berada di antara dua benua ini pernah diguncang gempa berkekuatan 7,2 magnitudo pada tahun 2011. Yang keempat, India. India menjadi negara selanjutnya yang paling sering dilanda gempa. Jumlah populasi India adalah yang terbesar setelah Cina. Ini artinya potensi hilangnya nyawa jika gempa bumi melanda juga besar. Daerah di sekitar Delhi terletak di dekat perbatasan lempeng tektonik India yang membawa risiko tingkat tinggi. Ada juga banyak bangunan bata di negara ini yang dapat dengan mudah runtuh dan menghancurkan siapapun di dalamnya. Negara ini berada di atas lempeng India yang bergerak 47 mm setiap tahunnya. Pergerakan ini jelas berbahaya karena setiap pergerakannya akan menimbulkan gempa. Tentu tidak semua gempa memiliki magnitudo yang besar, tapi tidak semuanya juga memiliki magnitudo yang kecil. Gempa yang terjadi di Gujarat pada tahun 2001 misalnya memiliki kekuatan 7,9 magnitudo dan menimbulkan korban jiwa hingga hampir 20.000 orang. Yang kelima, Iran. Iran adalah sebuah negara di bagian timur tengah yang terletak di kawasan aktivitas seismik yang tinggi. Negara ini berada di tempat pertemuan lempeng tektonik Eurasia dan Arab. Dalam hal ini, kondisi geologis Iran bahkan jauh lebih berbahaya dari beberapa negara timur tengah lainnya. Pasalnya, Iran bukan hanya berada di atas dua lempengan besar yakni Eurasia dan Arab, tapi juga berada tepat di mana dua lempengan itu bertebrukan. Terlebih lagi, zona seismiknya yang meliputi dari sebagian besar negara dengan luas wilayah 1.600 km dan lebar 400 km. Karena kondisi inilah, resiko gempa bumi tidak dapat dihindari bagi negara yang satu ini. Dari tahun 1900 hingga 2016, terdapat 106 gempa yang mengguncang Iran, maksud kami. Hampir salah lagi, Arab. Iran netizen, sorry ya. Jumlah itu belum termasuk gempa besar berkekuatan 7,3 magnitudo pada tahun 2017 lalu. Plus sejumlah gempa lain yang terjadi dari tahun 2017 hingga 2020. Dabernya nyebelin ya netizen ya. Yang keenam, Pakistan. Menjadi tetangga India membuat Pakistan juga harus berbagi derita yang sama. Senasib dengan India, Pakistan juga berdiri di atas lempeng Eurasia dan India yang membuat negara ini berkali-kali dilanda gempa. Bukan hanya itu, pegunungan Pakistan juga rawan gempa. Seperti yang terjadi pada tahun 2005, di mana gempa berkekuatan 7,6 magnitudo melanda kota Muzaffarabad di pegunungan Kashmir. Akibatnya mengerikan, nyawa 76.000 penduduk Pakistan melayang, lebih banyak lagi yang terluka, dan lebih dari 2 juta orang kehilangan rumahnya. Aduh, kasihan sekali. Yang ketujuh, Cina. Negara yang aktif secara seismik dengan populasi terbesar di dunia dan berkontribusi sekitar separuh dari total jumlah kematian akibat gempa bumi. Baik itu selama 50 tahun terakhir atau 500 tahun terakhir. Cina sudah mencatatkan separuh dari total korban jiwa seluruh di dunia akibat gempa. Dengan lebih dari 1,3 miliar orang di negara itu. Potensi untuk kehilangan nyawa dan properti sangatlah besar. Salah satu gempa terdahsyat di Cina yang paling diingat adalah gempa berkekuatan 7,5 magnitudo yang melanda Tangshan pada tahun 1976 dan menewaskan 242.769.000 orang. Cina mengalami sekitar 157 gempa bumi. Ini merupakan gempa bumi tertinggi dari negara manapun. Sebagian besar terjadinya berada di wilayah barat daya negara itu karena dataran yang sangat bergunung-gunung. Suatu keberuntungan bagi Cina karena beberapa provinsinya memiliki populasi yang paling sedikit. Provinsi yang terletak di wilayah tersebut adalah Sichuan, Gansu, Qinghai, Xinjiang, Tibet, dan Yunnan.
Medan yang berat dan iklim yang keras mengakibatkan wilayah ini tidak kondusif untuk memiliki populasi yang tinggi. Tetapi, dikarenakan infrastruktur transportasi yang buruk dan topografi di pegunungan terpencil bagian barat daya, maka penyelamatan dan pemulihan setelah terjadinya gempa bumi menjadikan tugas itu sangat menantang. Yang kedelapan, Amerika Serikat. Bahkan di negara adidaya ini, gempa bumi hebat meluluhlantakkan San Francisco 112 tahun yang lalu. Sekitar 3.000 orang tewas dalam bencana itu, yang menghancurkan 296 mil dari garis pantai California dan membuat sebagian besar penduduk kota kehilangan tempat tinggal. San Francisco selalu berisiko terhadap gempa bumi. Bagian pantai barat Amerika Serikat juga berada di cincin api Pasifik. Lempeng tektonik juga aktif di wilayah tersebut. Batas yang dinamis dari lempeng Pasifik dan Amerika Utara bertanggung jawab untuk gempa bumi di negara itu, terutama di Alaska dan California. Patahan San Andreas yang terkenal juga adalah salah satu dari 7 zona patahan yang signifikan di Bay Area. Menurut USS Geological Survey, pada tahun 1989, gempa Loma Prieta berkekuatan 6,9 magnitudo mengguncang Bay Area ini dan mengakibatkan 62 kematian. Satu laporan baru-baru ini menunjukkan ada kemungkinan 76% Bay Area akan terpukul gempa berkekuatan 7,0 magnitudo dalam 30 tahun ke depan. Di luar California, wilayah Seattle adalah spot gempa paling berisiko di Amerika Serikat. Yang kesembilan, Ekuador. Ekuador dilintasi cincin api lingkar Pasifik yang rawan gempa bumi serta letusan gunung berapi. Negara ini memiliki 8 gunung api aktif. Negara ini rentan gempa karena lempeng Nazca berada di bawah benua Amerika Selatan. Subduksi ini menyebabkan gempa terbesar abad ke-20, yakni gempa berkekuatan 9,5 magnitudo yang melanda Chili pada tahun 1960. Wilayah terpadat di Ekuador masuk kami, Provinsi Guayas, juga merupakan daerah dengan risiko gempa bumi terbesar. Guayas adalah tempat tinggal bagi sekitar 3 juta warganya. Yang ke-10, Italia. Di Italia, bagian selatan negara itu paling rentan terhadap gempa bumi, dikarenakan lempeng Eurasia dan Afrika bertabrakan di wilayah tersebut. Sebagian besar gunung berapinya paling berbahaya di Italia seperti Etna, Vesuvius, dan Stromboli berada di wilayah ini. Gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang melanda kota kecil Amatrice di Italia menelan korban jiwa hingga 281 orang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menganalisa beberapa faktor penyebab gempa dahsyat tersebut. Berdasarkan posisinya di atas lempeng Eurasia, pulau di atik Italia, maksud kami pulau di Italia, termasuk daerah kerentanan gempa yang sangat tinggi, dan ini merupakan daerah di benua Eropa paling sering mengalami musibah bencana gempa. Kasihan yang netizen. Tanah di Italia mulai mengalami perobekan dan penghancuran blok-blok batuan yang menyusun bentang alamnya dibandingkan kepulauan Inggris, sekitar Balkan atau Laut Mati, dan sebagian wilayah Spanyol. Jika guncangan gempa datang dengan siklus 2 hingga 5 tahunan, mengalami guncangan di atas 6,0 skala Richter. Guncangan ini karena juga mengganggu puncak di sekitar pegunungan Alpen karena telah banyak ditemukan sejumlah patahan-patahan yang membujur ke Laut Adriatik yang membelah kawasan Balkan dan semenanjung Italia. Demikianlah ulasan tentang negara-negara di dunia yang rawan gempa bumi versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.